Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faizatul Jannah. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Syekh. Baik, di sini saya akan mengkaji salah satu cabang ilmu penting dalam Islam, yaitu ilmu kalam, yang mana banyak sekali orang-orang beranggapan bahwa ilmu kalam itu hanyalah sebuah ilmu tentang perdebatan saja, teman-teman. Padahal ilmu ini adalah suatu benteng akidah kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua hal utama. Yang pertama yaitu dasar-dasar Quran ilmu kalam, dan yang kedua yaitu sejarah kemunculan ilmu kalam itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jadi begini teman-teman, ilmu kalam itu sebenarnya tameng buat akidah kita semua, yang mana isinya yaitu membahas tentang keimanan kita yang berpijak pada dua pondasi, yaitu melalui dalil nakli dan juga dalil akli atau akal sehat ya teman-teman. Tujuannya bukan hanya untuk perdebatan tanpa ilmu, melainkan kita semua punya bekal untuk menjawab pertanyaan akidah dengan dalil Al-Quran dan juga argumen yang logis itu teman-teman. Nah, adapun dasar ilmu kalam ini sudah ada di dalam Al-Quran sejak dahulu. Adapun dalilnya yaitu berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumin ya'qilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan juga ada di Quran surat An-Nahl ayat 125 yang memerintah ajakan untuk ke jalan Tuhanmu melalui hikmah dan berdebat dengan cara yang baik. Jadi ilmu kalam itu bukan bid'ah teman-teman, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Adapun sejarah kemunculan ilmu kalam itu dipicu oleh adanya persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah waktu itu atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan politik ini kemudian memuncak menjadi perang sifil. Perang tersebut berakhir dengan adanya keputusan tahkim teman-teman, atau yang disebut arbitrase. Dalam proses tahkim tersebut, kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib merasa dirugikan oleh strategi Amr bin Al-As, yang mana ini adalah salah satu utusan dari pihak Muawiyah. Akibatnya sekelompok pasukan yang semula berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menolak keputusan hasil tahkim tersebut, dan mereka menganggap bahwa Khalifah Ali telah berbuat kesalahan atas keputusan tersebut, sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, kelompok tersebut dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Di luar pasukan yang membenci Ali, ada pula yang sebagian besar tetap mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah kemudian memunculkan sebuah kelompok yang bernama Syiah. Ketika melihat bahwa persoalan teologi yang pertama muncul dalam ilmu kalam adalah perdebatan, maka mengenai status pelaku dosa besar
yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Nah, dalam artian di sini siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Jadi perdebatan fundamental ini kemudian melahirkan sebuah aliran teologi awal. Di antaranya yaitu yang pertama aliran Khawarij, yang mana kelompok ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar telah kafir dan keluar dari Islam. Dan yang kedua yaitu aliran Murji'ah, yang berpendapat bahwa hukum pelaku dosa besar ditangguhkan sehingga hari kiamat dan imam cukup dengan keyakinan saja, teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Secara detail kita dapat mengungkapkan faktor-faktor munculnya ilmu kalam, yaitu yang pertama karena faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu yang berasal dari umat Islam itu sendiri, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran di sini mendorong manusia untuk mempunyai ilmu, pengetahuan, dan melakukan penelitian mengenai fenomena alam, serta juga mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua ini politik. Peristiwa politik yaitu berasal dari fitnah kubro setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang melahirkan konflik politik yang merambat ke dalam persoalan akidah. Nah, hal ini dikarenakan masing-masing pihak menjustifikasi kelompoknya dengan argumentasi teologis ini, teman-teman. Nah, ini dapat dibuktikan dalam kasus pengkafiran Khawarij tadi kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah akibat kasus politik yang menyangkut isu tahkim tersebut atau pengambilan keputusan, teman-teman. Yang keduanya dikatakan oleh Khawarij tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada hukum manusia itu sendiri, teman-teman. Yang kedua yaitu karena faktor eksternal. Nah, selain faktor internal tadi seperti konflik politik pasca perang Siffin, ilmu kalam, juga lahirlah karena faktor eksternal, yang mana faktor ini muncul akibat futuhat atau penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu terhadap wilayah Romawi, teman-teman. Terhadap wilayah Romawi, Persia, dan juga India. Nah, yang mana wilayah tersebut merupakan pusat dan berkembangnya filsafat Yunani serta berbagai agama non-Islam, antara lain yaitu seperti agama Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Sabilah. Ketika pemeluk agama dan filsafat tersebut masuk Islam atau berdialog dengan umat Islam, mereka membawa cara berpikir, pertanyaan, dan syubhat teologis yang belum pernah dihadapi umat Islam sebelumnya, teman-teman. Nah, akibatnya para ulama merasa perlu merumuskan ilmu kalam sebagai tema untuk menjawab dan membentengi akidah umat Islam semua, teman-teman. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya paparkan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.